Tak berselang lama, pesawat yang ia tumpangi beserta rombongan turun dan tak jadi terbang. Setelah membuka pintu darurat pesawat yang hendak lepas landas, Sudarto kemudian dibawa pihak keamanan bandara. Ia diminta membuat surat pernyataan yang mengatakan jika dirinya tak tahu prosedur penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernena Traveler. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini. Traveling menggunakan pesawat jadi pilihan sebagian besar orang. Selain harganya yang terjangkau, juga unggul dari segi kecepatan serta pelayanan. Namun aturan naik pesawat terbilang cukup ketat daripada naik transportasi umum lainnya. Sebagai penumpang dan traveler yang bertanggung jawab, kita sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang berlaku di dalam pesawat guys. Berikut 6 hal berbahaya yang jangan sampai kita lakukan ketika naik pesawat. Langsung aja simak videonya, stay tune terus ya. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Oke guys, kita langsung aja ke informasinya. Untuk hal pertama yang jangan sampai teman-teman lakukan atau kita lakukan adalah bercanda soal bom. Jangan pernah bercanda soal bom teman-teman, walaupun kita masih di bandara. Apalagi bercanda soal bom saat sudah di dalam pesawat, karena ini akan membuat penumpang lainnya panik. Jadi teman-teman jangan sampai lakukan ini ya, karena akibatnya kamu bisa terkena masalah hukum yang serius. Menyampaikan informasi palsu, bergurau atau mengaku-ngaku membawa bom di bandara dan di pesawat udara dapat dikenakan pidana penjara. Sanksi sesuai pasal 437 ayat 1, setiap orang yang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud pasal 344 huruf E dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Namun bila candaan itu kemudian mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sesuai ayat 3 pasal tersebut, pelaku bisa dipidana maksimal 15 tahun penjara guys. Jadi teman-teman jangan sampai bercanda soal bom di bandara dan di pesawat ya guys, karena hal itu sama sekali tidak lucu dan bisa membuat teman-teman terkena sanksi pidana. Oke? Kemudian kita lanjut ke hal kedua yang berbahaya yang jangan kita lakukan ketika naik pesawat, yaitu membuka pintu darurat atau emergency exit. Salah satu aturan penumpang pesawat yang harus dipatuhi adalah tidak boleh sembarangan membuka pintu darurat atau emergency exit meski pesawat belum dalam keadaan terbang atau masih proses persiapan untuk terbang guys. Nah itu nggak boleh juga ya kita lakukan. Jika seseorang penumpang sengaja membukanya sebelum pesawat lepas landas, penerbangan bisa ditunda karena pemeriksaan pesawat harus diulang kembali untuk memastikan keamanannya saat terbang nanti. Dan penumpang bisa dikenakan sanksi terkait perbuatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Detik-detik kepala desa Glebak bernama Sudarto itu direkam oleh penumpang yang duduk di sebelahnya. Duduk seorang diri, ia terlihat mencoba membuka pintu darurat yang ada di sampingnya. Seorang pramugari yang ada di sana juga sudah meminta Sudarto untuk tidak membuka pintu. Namun ia tak menggubrisnya dan kembali mencoba membuka pintu tersebut. Tak berselang lama, pesawat yang ia tumpangi beserta rombongan turun dan tak jadi terbang. Setelah membuka pintu darurat pesawat yang hendak lepas landas, Sudarto kemudian dibawa pihak keamanan bandara. Ia diminta membuat surat pernyataan yang mengatakan jika dirinya tak tahu prosedur penerbangan. Penumpang yang duduk di dekat pintu darurat atau emergency exit di pesawat harus memenuhi beberapa kriteria seperti sehat fisik dan mental atau dalam kondisi fit untuk membantu awak kabin dalam keadaan darurat. Kemudian mampu mematuhi instruksi darurat secara tertulis maupun lisan. Kemudian berusia 15 tahun ke atas. Ini pernah terjadi ya guys, yang pintu darurat Citylink dibuka oleh penumpang anak-anak. Nah ini untuk anak-anak yang di bawah 12 tahun jangan sampai duduk di dekat pintu darurat ya, atau di emergency exit. Walaupun bukan di dekat jendela, di dekat lorong itu juga jangan dilakukan guys untuk penumpang anak-anak, karena hal ini bisa terulang kembali dibukanya pintu darurat seperti di pesawat Citylink seperti itu guys. Kemudian tidak dalam keadaan hamil dan tidak bepergian bersama bayi. Jadi seperti pesawat Lion Air Group, Batik Air, Lion Air, Super Airjet, Wings Air, itu sistem mereka tidak memperbolehkan kita dalam memilih kursi sendiri atau web check-in online
ketika di dalam satu kode booking itu bepergiannya bersama bayi guys. Nah, kita harus melakukan check-in-nya itu manual di bandara, tidak bisa secara online. Sistem mereka akan menolak jika di dalam satu kode booking itu kita bepergiannya bersama bayi, seperti itu guys. Kemudian hal ketiga yang tidak boleh kita lakukan ketika naik pesawat yaitu mengabaikan announcement atau pengumuman serta instruksi peragaan keselamatan penumpang. Banyak penumpang memilih untuk mendengarkan musik atau tidur selama peragaan keselamatan oleh awak kabin. Padahal peragaan keselamatan sebaiknya disimak secara seksama oleh setiap penumpang yang hendak melakukan penerbangan. Awak kabin pesawat akan memberi sederet instruksi yang harus kita patuhi, seperti pengumuman mematikan perangkat elektronik seperti HP atau apapun yang terhubung dengan jaringan seluler atau memiliki signal guys. Kalau HP, teman-teman bisa mengubahnya ke mode pesawat ya. Kemudian melarang penggunaan rokok elektronik atau vape walaupun di toilet pesawat. Dan peragaan keselamatan yang diberikan oleh awak kabin mulai dari cara menggunakan sabuk pengaman, pakai masker oksigen, melipat meja, membuka tirai jendela, dan menegakkan sandaran kursi, serta informasi letak pintu darurat. Jadi sebaiknya saat pramugari dan pramugara memberikan peragaan ini, kita harus tetap mendengarkan demi keselamatan bersama ya. Kemudian kita lanjut yang keempat, hal berbahaya yang tidak boleh kita lakukan saat naik pesawat adalah tidak mematikan HP atau tidak mengubahnya ke mode pesawat. Peraturan pelarangan menyalakan HP berlaku saat pesawat take off dan landing. Ketika pesawat sudah stabil di udara, maka penggunaan HP diperbolehkan dengan syarat layanan data dimatikan dan memakai mode pesawat atau airplane mode. Dalam mode pesawat, ponsel tidak terhubung dengan sinyal digital, tidak dapat terhubung ke internet, serta tidak dapat menerima pesan dan panggilan. Namun akses WiFi masih bisa digunakan guys, karena kan ada beberapa maskapai yang menyediakan WiFi di dalam pesawat. Kemudian ponsel dan perangkat elektronik lain yang dapat terhubung ke jaringan seluler dapat memancarkan transmisi elektromagnetik. Kita bisa mengganggu sinyal komunikasi, navigasi, kontrol penerbangan, dan sebagainya apabila menyalakan HP dan menghidupkan data selulernya guys. Hal ini biasanya diinstruksikan oleh petugas awak kabin saat pesawat belum take off. Jadi pastikan teman-teman untuk matikan HP ya, atau mengubahnya ke mode pesawat saat melakukan keberangkatan. Oh ya, kalau misalkan teman-teman itu kebetulan pas naik pesawat membawa keluarga yang berusia lanjut usia seperti kakek dan nenek, nah itu kan kadang mereka itu punya HP juga ya guys. Nah mereka itu kan biasanya punya HP yang model-model lama gitu ya guys, yang bukan Android. Nah itu sebaiknya kita sarankan untuk dimatikan aja pada saat di bandara guys, atau sebelum naik pesawat, karena khawatirnya nanti kalau sudah di dalam pesawat kita kelupaan untuk mengingatkan, dan beliau juga kelupaan untuk mematikan HP di dalam pesawat guys. Jadi kalau misalkan teman-teman punya kerabat yang berusia lanjut usia naik pesawat, atau teman-teman pas tidak mendampingi, sebaiknya dimatikan aja HP-nya saat di bandara atau sebelum naik ke dalam pesawat, seperti itu. Kemudian kita lanjut guys, untuk hal kelima yang jangan kita lakukan ketika naik pesawat adalah jangan menutup tirai jendela pesawat saat take off dan landing. Keselamatan di dalam suatu penerbangan tidak hanya menjadi tanggung jawab kru pesawat, tetapi juga tanggung jawab penumpang atau kita semua yang naik pesawat guys. Kerjasama penumpang sangat dibutuhkan dalam memastikan keselamatan penerbangan, terutama di saat darurat. Selain diminta untuk membuka tirai jendela saat take off dan landing, penumpang juga diminta untuk menegakkan sandaran kursi dan melipat meja. Regulasi atau aturan ini berdampak pada kenyamanan dan keamanan penumpang. Penumpang harus membuka dan menutup tirai jendela sesuai instruksi awak kabin untuk melindungi penumpang dari sengatan matahari, memberikan penglihatan atau pandangan yang lebih jelas dari daratan, mempersiapkan penumpang apabila terjadi guncangan saat mendarat,
hingga untuk bersiaga menghadapi kemungkinan terburuk karena saat take off dan landing merupakan masa-masa kritis di dalam penerbangan guys. Biasanya penumpang yang duduk di samping jendela akan melongok keluar jendela untuk melihat pemandangan, termasuk untuk melihat sayap dan bagian luar pesawat. Tanpa disadari, perilaku seperti ini akan membantu mengamati bila terjadi kejanggalan di luar pesawat seperti percikan api, potongan logam berterbangan, dan lain sebagainya. Dalam keadaan darurat, awak kabin akan ditugaskan untuk mengevakuasi penumpang dari pesawat selama 90 detik, sesuai dalam peraturan yang diberikan di Amerika Serikat. Karena standar evakuasi penumpang itu hanya 90 detik, sebesar apapun pesawatnya dan sebanyak apapun penumpangnya, jadi tirai jendela yang terbuka ini bisa membantu awak kabin memungkinkan untuk melihat kondisi di luar pesawat, untuk melakukan evakuasi darurat jika kemungkinan hal terburuk tadi terjadi ya guys, serta membantu tim penolong yang berada di luar pesawat melihat dengan jelas situasi di dalam pesawat untuk melakukan tindakan pertolongan. Jadi memang untuk naik pesawat ini peraturannya lebih ketat guys daripada transportasi lainnya, dan teman-teman sebaiknya mengikuti aja aturan atau anjuran yang diberikan oleh awak kabin seperti itu. Oke guys, sekarang kita lanjut ke hal yang keenam atau yang terakhir yang jangan kita lakukan ketika naik pesawat adalah dilarang minum obat yang baru diminum pertama kali. Nah, tidak ada larangan dalam membawa obat-obatan ke dalam kabin pesawat. Namun, jangan pernah teman-teman itu mencoba untuk meminum obat yang baru pertama kali kita minum. Karena kita nggak tahu guys, itu efek sampingnya seperti apa saat bepergian naik pesawat. Ada baiknya jika obat yang kita minum itu sudah didosiskan dan sering dikonsumsi dalam keadaan apapun, sebab efek obat tidak bisa kita prediksi dan penanganan pertama untuk korban di pesawat itu tidak lengkap seperti ketika di darat. Jadi teman-teman jangan sampai coba-coba untuk minum obat yang baru pertama kali teman-teman minum ketika naik pesawat, karena setiap orang itu kondisinya berbeda-beda dan efek sampingnya tentu berbeda-beda juga. Nah, itu tadi 6 hal berbahaya yang jangan sampai kita lakukan ketika naik pesawat terbang ya guys. Teman-teman boleh share video ini ke kerabat atau keluarga yang ingin melakukan naik pesawat agar mereka juga tidak melakukan 6 hal berbahaya yang tidak boleh dilakukan saat naik pesawat ini guys. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat. Dan untuk kamu yang ingin terus dukung channel YouTube ini agar berkembang, bisa bantu dengan cara di-subscribe agar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang menarik dan terupdate seputar travel dan juga pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Dadah.